Halo guys, perkenalkan nama saya Gafin Surakusuma dengan NIM belakang 846. Nama saya Cindy Nisa dengan NIM akhir 161. Saya Zulfan Diva Putri dengan nama akhir 860. Kami dari kelompok 6 mata kuliah hukum pajak dengan dosen pengampu Muhammad Imam Gusromi SHMH. Nah teman-teman, biasanya kalau kita dengan mata pajak kita langsung mikirnya ribet, banyak aturan atau pusing kan. Tapi sebenarnya aturan pajak itu dibuat supaya sistem perpajakan di Indonesia ini bisa berjalan tertib dan juga jelas. Nah, oleh karena itu teman-teman, di sini kita akan membahas KUP dengan lebih santai dan juga lebih mudah dipahami, seperti kayak pengertiannya, fungsi-fungsi, sampai ke aturan-aturan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban wajib pajak itu sendiri. Jadi, stay tune ya. Seperti yang teman-teman ketahui, pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan masyarakat kepada negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya, setiap warga negara atau pihak yang memenuhi syarat memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi melalui pembayaran pajak. Nah, pajak ini tuh bersifat memaksa karena telah diatur oleh hukum, sehingga pelaksanaannya wajib dipatuhi. Meskipun masyarakat tidak menerima imbalan secara langsung setelah membayar pajak, dana tersebut itu bisa digunakan untuk kepentingan bersama, seperti nanti pembangunan infrastruktur, lalu ada pelayanan kesehatan, pendidikan, serta berbagai fasilitas umum lainnya demi kesejahteraan rakyat secara luas. Selanjutnya, ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP itu bertujuan memberikan dasar hukum yang jelas dalam sistem perpajakan. Nah, KUP ini tuh mengatur hak dan kewajiban wajib pajak agar tercipta keteraturan, meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, mendukung penerimaan negara sebagai sumber pembiayaan pembangunan, serta mewujudkan sistem perpajakan yang adil, tertib, dan transparan. Nah, setelah teman-teman tahu apa itu pajak, pasti teman-teman bertanyakan gimana sih sebenarnya cara negara untuk mengumpulkan pajak yang kemudian dibayarkan itu. Nah, di sini tuh ada 3 sistem utama teman-teman. Yang pertama itu adalah self-assessment system, yaitu kita dipercaya untuk menghitung, membayar, dan juga melaporkan pajak kita sendiri. Kemudian yang kedua itu ada official assessment system, di mana ada petugas pajak yang menghitungkan jumlahnya. Kemudian yang terakhir ada withholding system, yaitu ada pihak ketiga yang memotong langsung pajak kita dari gaji misalnya oleh kantor tempat kita bekerja. Nah, karena Indonesia ini mayoritas menggunakan self-assessment system, maka penting bagi kita untuk tahu gimana sih caranya kita melakukan secara mandiri. Teman-teman bisa mengunjungi laman resmi Direktorat Jenderal Pajak di djponline.go.id atau juga bisa di portal Cortex. Nah, teman-teman, menjadi wajib pajak itu bukan hanya berarti kita memiliki kewajiban, kita juga mempunyai hak untuk mengajukan keberatan, minta pengembalian jika ada kelebihan bayar atau namanya itu restitusi, dan juga kita punya hak atas kerahasiaan data pribadi kita. Kalau misalnya hak kita dilanggar, biasanya misalnya terjadi kebocoran atau ketidakadilan administrasi, teman-teman bisa mencari nasihat hukum, melapor ke ombudsman, atau menggunakan saluran formal yang disediakan oleh pemerintah. Oke teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan mengenai peran Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama ada fungsi pembinaan yang dilakukan dengan memberikan edukasi dan juga sosialisasi perpajakan kepada masyarakat agar lebih memahami pentingnya membayar pajak serta meningkatkan kesadaran dan juga kepatuhan wajib pajak. Yang kedua itu ada fungsi pengawasan yang dimana dilakukan melalui pemeriksaan dan juga pengawasan pajak untuk memastikan wajib pajak tuh melaporkan serta membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir itu ada fungsi pelayanan yang dilakukan dengan menyediakan layanan administrasi perpajakan seperti pembuatan NPWP, pelaporan SPT, dan juga layanan informasi perpajakan agar masyarakat tuh lebih mudah dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sanksi perpajakan yang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sanksi administratif dan juga sanksi pidana. Oke, kalau misalnya sanksi administratif itu berupa denda, bunga, atau kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar. Contohnya itu kayak misalkan denda keterlambatan pelaporan SPT dan bunga atas kekurangan pembayaran pajak. Sanksi ini tuh diberikan untuk mendorong wajib pajak tuh agar lebih tertib dalam mematuhi kewajibannya. Terus yang terakhir ada sanksi pidana yang diberikan apabila terdapat unsur kesengajaan dalam pelanggaran pajak, kayak misalkan nggak melaporkan pajak, terus memalsukan data pajak. Nah itu ancaman hukumnya tuh dapat berupa kurungan penjara dan juga denda dalam jumlah tertentu.